Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Taxi Driver yang dirilis pada tahun 1976. Film ini menceritakan tentang mantan marinir yang mengidap penyakit insomnia hingga akhirnya dia bekerja sebagai supir taksi pada jam malam. Selain itu, dia juga bersikap aneh dan sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria bernama Travis, seorang mantan anggota marinir yang berhenti pada tahun 1973. Setelah itu, dia memilih berprofesi sebagai supir taksi sedang mengajukan tambahan shift malam. Sang manajer menanyakan mengapa dia ingin menambah shift malam. Travis mengatakan jika dia tak bisa tidur, jadi daripada dia hanya luntang-lantung tidak jelas pada malam hari, jadi mending dia mengambil shift malam dan Travis bersedia ditempatkan di jalur manapun. So what do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. Want to work uptown nights, South Bronx, Harlem? Anytime, anywhere. You want to break my chops, you can take it on the arches right now, you understand? Well, I just want to work long hours. Selanjutnya, Travis mulai menjalani pekerjaannya. Dia melihat gemerlap kehidupan malam kota New York, namun Travis sangat membenci kepada orang-orang yang dikatakan sebagai sampah kota New York seperti PSK, homo, bandar narkoba, dan pecandu. Travis sangat berharap akan ada hujan yang sangat besar menyapu mereka semua dari jalanan kota New York. Tak hanya itu, Travis juga tidak suka dengan orang kulit hitam. Lalu seusai kerja, untuk mengusir kebosanan, dia biasa menghabiskan waktu dengan nonton bioskop yang memutar film porno. Bahkan Travis juga belak-belakan mengajak petugas kasir di bioskop itu untuk menemani menonton. Otomatis permintaan itu langsung ditolak oleh si kasir. Di sini Travis terlihat kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungan, dilihat dari hal yang dia lakukan. Alright, okay, I'm just... 12 hours of work and I still can't sleep. Kemudian, sewaktu Travis sedang beredar, dia berhenti di dekat kantor pemenangan calon presiden bernama Charles Palantine. Pada saat itu, dia melihat orang yang sangat cantik, mungkin orang tercantik yang pernah dia lihat. Perempuan itu bernama Betsy, bagian humas tim sukses Charles Palantine yang bekerja di kantor tersebut. Saking cantiknya, Travis terus memandangi Betsy hingga membuatnya kurang nyaman. Oleh karena itu, teman Betsy sampai mengusir Travis untuk tidak parkir di depan kantor. Look over there. And tell him to move. Selanjutnya, Travis kembali melanjutkan beredar sampai malam hari. Lalu dia menyempatkan istirahat bersama sopir-sopir yang lain. Tambangnya yang terlihat muram membuat temannya menanyakan apa yang dia butuhkan, tapi Travis menolaknya. Kemudian pada pagi harinya, Travis mengunjungi kantor pemenangan Charles Palantine untuk bertemu Betsy. Dengan modus ingin menjadi sukarelawan tim sukses capres Charles Palantine, meskipun Travis tak paham apa visi misi capres itu. Betsy pun menerimanya dengan baik. Lalu dengan berani, Travis mengajak Betsy untuk ngopi bareng. Betsy pun kaget mendengar ajakan itu. Lalu Betsy menanyakan mengapa kau mengajakku untuk ngopi bareng? Travis mengatakan jika Betsy adalah perempuan yang tercantik yang pernah dia lihat. Hi, I'd like to volunteer. Why? Why? Yeah. I'll tell you why. Because I think that you are the most beautiful woman I've ever seen. Would you like to come have some coffee and pie with me? Perkataan itu membuat Betsy tersanjung. Betsy kemudian menyanggupi ajakan Travis ketika istirahat kantor. Travis sangat senang karena ajakannya diterima oleh Betsy. Sesuai waktu yang telah disepakati, Travis menunggu Betsy di depan kantornya. Kemudian mereka berdua jalan ke kafe untuk menikmati kopi hitam dan pie apple. Pada kesempatan itu, mereka mengobrol mengenai masalah politik. Tapi karena Travis tak begitu paham masalah politik dan organisasi, ditambah Travis yang terlalu berjarak dengan kehidupan sosial, membuat Betsy agak bingung mengatakan jika aku baru pernah bertemu dengan orang sepertimu.
Namun, walaupun begitu, Betsy mengatakan jika dirinya mengingatkannya pada sebuah penyanyi bernama Kris Kristofferson. Tapi, Travis tak mengerti siapa itu Kris Kristofferson, padahal dia penyanyi terkenal. 15,000 volunteers in New York alone is not bad. Right. Well, he's funny and he's very good at his job. He's okay. Though he In doesn't. the wrong places. When I walked in, I wouldn't be here if I didn't. you want to go to Bye. Kris Kristofferson. you saying that about me? Semenjak pertemuan itu, hati Travis yang berbunga-bunga, dia terus memikirkan Betsy dan mencoba menyukai apa saja yang disukai oleh Betsy, seperti kaset Kris Kristofferson hingga capres yang didukung Betsy yakni Charles Valentine. Ketika Travis sedang beredar, tiba-tiba taksinya dinaiki oleh seorang capres yaitu Charles Valentine. Mengetahui itu capres yang didukung oleh Betsy, Travis menyatakan pada Charles jika dia adalah pendukung beratnya dan meyakini jika Charles pasti akan menang. Kemudian Charles menanyakan apa aspirasi yang ingin dia sampaikan. Travis pun menyampaikan kegalauannya mengenai berbagai sampah kota New York karena menurut Travis baunya sangat menyengat. Sehingga dia berharap siapapun presidennya harus membersihkan sampah itu dari jalanan kota New York. Sampah yang dimaksud adalah para pelacur, homo, mucikari, pengedar narkoba, dan pecandu. Charles mengatakan jika dia menangkap apa yang Travis katakan, namun untuk melakukan hal itu tidak mudah. Namun meski begitu, Charles akan menampung aspirasi itu dan akan mengusahakan agar aspirasi Travis dapat terrealisasi ketika dia menjabat presiden. Setelah sampai tujuan, Charles pun menjabat tangan Travis dan mengatakan jika dia senang berbicara denganmu. Are you Charles Valentine, the candidate? I'm one of your biggest supporters, you know. I tell everybody that comes in, I'm sure you're going to win, sir. What is the one thing about this country that bugs you the most? Whatever it is, he should clean up this city here because they just never go away, you know? In Travis. But it's not going to be easy. Travis. Nice talking to you, sir. You're a good man. I know you're going to win. Seusai mengantarkan Charles Valentine, Travis berhenti di sebuah jalan. Tiba-tiba ada seorang wanita belia masuk ke taksi Travis, tapi ada seseorang laki-laki yang menariknya keluar dengan paksaan. Travis hanya melihat hal itu dengan tatapan kosong seolah tak tahu harus berbuat apa, dan laki-laki itu meninggalkan selembar uang untuk Travis. Travis lalu kembali beredar, lagi-lagi Travis mendapat kejadian yang tidak mengenakan. Taksinya dilempari oleh segerombolan anak kulit hitam, namun Travis terus melaju tak berbuat apa-apa pada anak itu. Lalu beberapa hari kemudian, Travis mengajak Betsy nonton ke bioskop serta membawakannya sebuah kado poster Kris Kristofferson, tapi anehnya dia mengajak Betsy ke bioskop langganannya yang memutar film porno. Betsy pun bingung dan mengatakan jika ini memutar film kotor. Namun, Travis meyakinkan Betsy jika ceritanya bagus. Pada awalnya, Betsy mengikuti saja, tapi ketika adegan dewasa sudah dimulai, Betsy merasa tidak nyaman dan memilih pergi dari tempat itu. Travis bingung mengapa Betsy pergi, karena baginya pasangan menonton film porno itu hal biasa. Namun itu tidak untuk Betsy, baginya itu adalah kode untuk mengajak bermesraan. Travis kemudian mengajak Betsy pergi ke tempat lain, tapi Betsy sudah tidak respect dengan Travis, lalu pergi meninggalkan Travis. This is a dirty movie. Något att skämmas för. Kanske, om du förstod skönheten i sitt liv. sociala reformer har Sverige gått. There are other places I can take you. Plenty of other movies I can take you to. I don't think. Wait a second. I have to go. Can I call you? Keesokan harinya, Travis mencoba menelpon Betsy untuk meminta maaf dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi, sikap Betsy tak sehangat dulu lagi. Travis tidak menyerah untuk menghubungi Betsy, namun dia tak mau lagi merespon telepon dari Travis. Lalu Travis mencoba mengirimkan bunga untuk Betsy, tapi hal itu juga tak berpengaruh. Hal tersebut membuat hati Travis semakin galau, hingga pada suatu ketika, dia mendatangi kantor Betsy untuk memarahi Betsy karena tidak terima dia diperlakukan seperti itu. Namun Betsy tetap diam, tidak merespon apapun. Lalu Travis mengumpat dengan mengatakan, "Kau akan mati di neraka bersama mereka." Mereka yang dimaksud adalah golongan sampah kota yang tidak disukai oleh Betsy. Have any trouble? Okay, you're talking about. Why don't you talk to me?
Why won't you talk to me? Why don't you tell you're in a hell? Come on! You're in a hell, and you're gonna die in a hell like a... Officer! Pada malam harinya, Travis kembali beredar. Dia mendapat seorang penumpang pria yang ternyata sedang mengintai istrinya yang sedang berselingkuh di sebuah apartemen. Pria itu mengatakan jika istrinya sedang berselingkuh dengan orang kulit hitam, salah satu orang yang tidak disukai oleh Travis. Kemudian, pria itu juga mengatakan jika dia akan membunuh istrinya dengan pistol 44 Magnum, salah satu pistol kaliber besar, serta akan menembaknya di bagian vital istrinya. Di sisi lain, Travis hanya bisa terdiam, seperti merenung dan terpengaruh dengan perkataan penumpang tadi. Selanjutnya, Travis kembali beredar, namun rasanya semakin galau dan mulai terlintas pikiran jahat. Kemudian, dia mencoba berkumpul dengan sesama supir taksi. Di pinggiran jalan, hatinya tambah panas ketika melihat para anak berandal dan pelacur lalu lalang di hadapannya, yaitu orang-orang yang dia tak sukai. Lalu dia mencoba curhat pada seorang rekannya yang bernama Wiz. Travis mengatakan jika dia mulai mengalami depresi dan terlintas pikiran jahat di otaknya. Wiz kemudian menyarankan agar Travis melakukan healing, melakukan kontak sosial, serta bersenang-senang dengan wanita. Namun itu hal yang ironis karena Travis kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan baru saja patah hati. Around a lot, so you could shoot. That's why they call me the wizard. I want to go out and you know, like really, I mean, like that. You know, that becomes what he can drunk. You know, he can do anything. I don't know. That's about the dumbest thing. Worry so much. Relax, killer. You're gonna be all right. Selanjutnya, Travis pulang ke rumah. Di rumah, dia semakin muak ketika di televisi dia melihat kampanye capres Charles Valentine, orang yang didukung oleh Betsy, perempuan yang telah membuatnya patah hati. Kemudian, pada pagi harinya, dia kembali melewati kantor Betsy, namun Betsy tak terlihat di kantornya. Mejanya tampak kosong, lalu hati Travis yang semakin berkecamuk. Travis berjalan seperti tanpa arah hingga malam hari. Tiba-tiba Travis hampir menabrak gadis yang pernah masuk ke taksinya tempo hari. Travis penasaran dengan gadis itu hingga dia mengikutinya. Namun, di ujung jalan, gadis itu ternyata menggandeng seorang lelaki yang dapat diasumsikan jika dia adalah seorang PSK. Melihat hal itu membuat hati Travis semakin kesal dan segera memacu mobilnya. Travis merasakan kesepian yang terus menghampiri di tengah gemerlapnya kota New York. Hatinya semakin berkecamuk dan galau karena dia merasa tidak diterima oleh lingkungan sosial. Hal tersebut membuat dia melakukan hal yang mulai keluar batas. Dia menghubungi seorang penjual senjata api melalui temannya. Bertempat di sebuah motel, pedagang senjata itu memamerkan dagangannya pada Travis, termasuk di situ ada pistol kaliber besar 44 Magnum. Pistol itu ternyata biasa digunakan untuk menembak gajah. Kemudian, Travis membeli 4 pucuk pistol yang berbeda-beda. Yang satunya di antaranya adalah 44 Magnum. Hey Travis, this here's Easy Andy. You got a 44 Magnum? It's an expensive weapon. It's alright, I got money. It's a premium high resale weapon. But I just deal high quality goods to the right people. Here, look. How much for everything? All together. 50 for the Magnum, 250 for the 38, 1.25. Setelah itu, Travis mulai mengurus badannya lagi agar lebih baik. Dia berlatih seperti binaraga agar badannya semakin bagus. Dia juga berhenti mengonsumsi obat-obatan. Lalu dia fokus untuk latihan menembak dan berlatih menyembunyikan pistol di balik bajunya. Di tempat lain, Capres Charles Valentine sedang persiapan untuk melakukan kampanye terbuka. Kemudian Travis ikut mendatangi tempat itu. Rencananya dia ingin menembak sang Capres, tapi ada anggota Secret Service atau pengawal yang selalu menjaga Capres tersebut. Alhasil, rencana Travis untuk menembak Charles Valentine gagal, padahal dia sudah sangat ingin menembakkan pistolnya. Hey, you're a Secret Service man, aren't you? Secret Service? Why? Well, I was just...
Hey, what kind of guns you guys carry? Thanks a lot, help. Jesus. Be careful today. Right. Di rumah, dia lalu kembali berlatih menembak. Kali ini dia sering berbicara sendiri, seolah berbicara dengan orang yang akan dia bunuh. Kemudian pada suatu waktu, dia mampir ke sebuah minimarket untuk berbelanja. Tiba-tiba, minimarket itu disatroni oleh perampok. Travis yang melihat hal itu segera mengambil senjatanya dan menembak perampok tersebut hingga tewas. Karena ini pertama kalinya bagi Travis, dia sampai grogi hingga ditenangkan oleh si pemilik minimarket, lalu pemilik minimarket itu menyuruhnya pergi. Hasrat menembak Travis sudah mulai terlampiaskan, apalagi yang dia bunuh adalah perampok salah satu orang yang dia benci. Hey, Travis, that tita there. Doc, you got more bread. That's it, man. Give me the rest of the fucking bread. Hey. Is he dead? No, his eyes are moving. Just get out of here. No, man, I'll take care of it. Go ahead. Selanjutnya, dia pulang untuk menonton film. Namun, film yang dia tonton kebetulan adalah film romantis tentang cinta. Hal itu membuatnya teringat kisah cintanya yang kandas bersama Betsy. Oleh karena itu, dia menembak televisi itu hingga hancur. Setelah itu, pada suatu hari Travis kembali menyaksikan kampanye terbuka Charles Valentine dan di sana juga ada Betsy. Lalu Travis mengirim surat pada orang tuanya berisi ucapan ulang tahun. Dalam surat itu juga berisi berita yang mengabarkan jika Travis sekarang sudah memiliki banyak uang serta sudah memiliki pacar bernama Betsy. Di lain waktu, Travis yang masih galau mencoba menemui gadis belia yang dia temui beberapa waktu lalu. Agar dia bisa mengobrol dengan leluasa, maka Travis menemui seorang mucikari yang bernama Matthew atau Sporty. Seusai negosiasi, gadis belia itu dibawa ke sebuah motel yang biasa digunakan untuk pelayanan. Di kamar, Travis menanyakan siapa nama gadis itu. Pada awalnya, gadis itu enggan menjawab, tapi Travis terus menanyakan hal itu hingga si gadis mengatakan jika dia bernama Iris. Iris pun siap-siap membuka bajunya untuk melayani Travis, tapi hal itu langsung dicegah oleh Travis karena dia booking bukan untuk dilayani, tapi dia ingin menolong Iris. Selain itu, Travis juga mengatakan jika dia adalah supir taksi yang dulu pernah menolong Iris ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Matthew. Namun Iris tidak mengingat Travis karena mungkin pada saat itu Iris sedang mabuk berat. Selanjutnya, Travis mengatakan jika tujuannya ke sini adalah untuk menolong Iris dan Travis ingin mereka bertemu lagi. Akhirnya, mereka bersepakat untuk bertemu lagi esok hari jam 1 siang di sebuah kafe. Tell me? What's your name? Iris. You mean, remember when you got into a taxi? It was a checkered taxi. You don't remember any of that? So we better make it or Sport will get mad. So how do you want to make it? Man, what the hell's the matter with you? No? All right, how about breakfast tomorrow? Thanks a lot, Travis. Keesokan harinya, mereka berdua kembali bertemu. Iris heran mengapa Travis mau susah payah menolongnya. Travis mengatakan jika kau gadis kecil seharusnya tinggal di rumah dan sekolah, bukannya keliaran di jalanan. Iris mengatakan jika dia tak mau tinggal di rumah karena orang tuanya membencinya. Namun Travis tak menerima alasan itu karena baginya gadis belia seperti Iris masih harus tinggal bersama orang tuanya dan tidak layak bergaul dengan para berandalan. Iris yang tak sependapat dengan pemikiran itu membuatnya mengatakan Travis culun. Lalu Travis mengatakan, lebih culun mana aku atau kamu yang menjual tubuh kecilmu dengan para berandalan? Travis kemudian membujuk Iris agar dia mau pulang ke rumah orang tuanya dan melanjutkan sekolahnya. Namun hal itu bukan perkara mudah karena Iris telah merasa lebih nyaman di situ dibanding di rumah. Tapi Travis tidak menyerah, dia membujuk Iris untuk pergi dari tempat itu, bahkan dia rela memberikan semua uangnya untuk Iris. Selanjutnya, Travis pulang ke rumah, dia kembali berlatih menembak. Tak hanya itu, dia juga menyiapkan perkakas seperti akan melakukan operasi besar. Sementara itu, Iris yang mau pulang mencoba dihalangi oleh Matthew agar Iris tidak pergi dan Matthew berhasil merayu Iris untuk tidak pergi. Beberapa hari kemudian, Capres Charles Valentine kembali melakukan kampanye terbuka di suatu tempat. Travis pun kembali datang pada acara itu dengan penampilan yang berbeda, yakni rambutnya dicukur mohawk. Kemudian ketika Charles Valentine hendak berjalan, Travis siap-siap untuk menembak Capres itu, tapi lagi-lagi aksi itu diketahui oleh Secret Service yang langsung mengejarnya.
Travis langsung lari agar tidak tertangkap dan segera pulang ke rumahnya. We are met today at a crossroads. Columbus. Today I say to you, we have reached the turning point. I never saw him. I saw him. Pada malam harinya, Travis kembali ke tempat lokalisasi untuk mencari Iris. Travis menanyakan pada Matthew di mana keberadaan Iris. Tapi, Matthew mengatakan jika di tempatnya tidak ada yang bernama Iris, lalu Matthew mengusir Travis dari tempat itu. Travis yang marah lalu menembak mucikari itu. No, I don't know nobody named Iris. Stuck on this. Kemudian Travis menuju ke motel tempat Iris biasa melayani tamunya. Di sana dia bertemu dengan petugas motel. Travis lalu langsung menembak lelaki itu, tapi ternyata Matthew belum mati dan gantian menembak Travis. Untungnya, Travis hanya terserempet peluru saja dan baku tembak di antara mereka pun terjadi. Di sisi lain, Iris yang sedang melayani pria hidung belang kaget. Pria itu adalah bos mafia. Dia kemudian menembak Travis, tapi Travis berhasil membalas tembakan itu dan membunuh bos mafia itu. Sedangkan Iris hanya bisa menangis ketakutan. Setelah itu, Travis terkulai lemas di sofa dekat Iris. Dan Iris dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Kejadian itu diangkat di media massa dan Travis diangkat menjadi pahlawan karena telah membersihkan sampah kota New York. Di lain pihak, Iris diketahui telah pulang ke rumahnya dan melanjutkan sekolah. Orang tua Iris sangat berterima kasih atas jasa Travis mengembalikan Iris. Setelah itu, Travis kembali beredar dengan pribadi yang lebih baik, dan pada suatu ketika yang menjadi penumpangnya adalah Betsy. Mendengar Travis telah menjadi pahlawan, Betsy lantas memuji apa yang dilakukan oleh Travis, namun Travis tak mau menanggapi lebih karena dia tak mau sakit hati yang kedua kalinya. Begitu sampai rumah Betsy, Travis langsung pergi tanpa menerima ongkos dari Betsy. Travis hanya mengucapkan selamat tinggal untuk Betsy. Travis? Hello. Seperti itulah kisah tentang mantan marinir yang mengidap penyakit insomnia hingga akhirnya dia bekerja sebagai sopir taksi pada jam malam. Selain itu, dia juga bersikap aneh dan sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.